dipengaruhi secara oleh pendapatan. Selain teori klasik, hasil tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes tentang motif memegang uang, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga yang ditentukan oleh tingkat pendapatan. Boleh selanjutnya. Ya, lalu yang terakhir ada hubungan inflasi dengan permintaan uang. Inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap permintaan uang dalam jangka pendek. Ketika inflasi mengalami kenaikan, akan mempengaruhi kenaikan permintaan uang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher, di mana M V sama dengan PT. Jika V dan T dianggap konstan, maka kenaikan P, tingkat harga atau inflasi, akan menyebabkan kenaikan M atau permintaan uang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang sedang dibahas pada jurnal pertama dengan judul Analisis Faktor that Influence the Money Demand Indonesia pada tahun 2019. Dengan hasil penelitian, pengolahan dan analisis penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia dengan metode least square menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Variabel bunga memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Lalu variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Lalu pada jurnal yang kedua dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia tahun 1999 Q1 sampai 2010 Q4 dengan pendekatan Error Correction Models atau ECM. Pada tahun 2013 dengan hasil penelitian inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Suku bunga dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Produk domestik bruto dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang PDB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Amel, apakah ada Amel? Ya mungkin kita lanjutkan saja. Amelnya lagi ini kayaknya jaringannya lagi sedang buruk ya. Di penelitian terdahulu selanjutnya adalah ada faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia yang ditulis oleh Arif Widodo pada tahun 2015. Hasil penelitiannya itu dihasilkan ada pengaruh produk domestik bruto terhadap permintaan uang gitu dengan model error correction model baik jangka pendek tidak berpengaruh gitu terhadap permintaan uang gitu. Sedangkan dalam jangka panjang menunjukkan bahwa PDB ataupun produk domestik bruto ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang. Lalu yang terakhir ada analisis permintaan uang di Indonesia yang ditulis oleh Maisarah Nasution pada tahun 2012 ini
menghasilkan bahwa variabel-variabel ekspansi ataupun variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat sangat jelas gitu. Jadi dari hasil estimasi tersebut secara bersama-sama ataupun simultan bahwa variabel PDB ataupun produk domestik bruto, perubahan tingkat bunga dan perubahan tingkat inflasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan permintaan uang. Gitu. Boleh di next, Anggi. Ya, lalu yang selanjutnya ini sebetulnya bukan model hubungan antar variabel ya, tapi kerangka teoretis dari penelitian yang kita lakukan gitu. Jadi kita mengambil tiga variabel bebas dan satu variabel tidak bebas ataupun terikat. Gitu. Yang pertama ada suku bunga atau X1, pertumbuhan ekonomi X2, inflasi X3 mempengaruhi terhadap gitu ya jumlah uang beredar ataupun Y. Jumlah uang beredar yang kita ambil ini adalah M2 begitu. Jadi bisa dibaca gitu ya suku bunga X1, pertumbuhan ekonomi X2, inflasi X3 pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar ataupun Y. Lanjut. Ya, hipotesis penelitian ini parsial ya teman-teman. Yang pertama itu adalah suku bunga X. Kita ketahui kalau hipotesis itu yang sesuai teori itu kita taruh di hipotesis alternatif ataupun HA gitu. Nah, untuk suku bunga sendiri ataupun X1 ini H0-nya adalah suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar ataupun Y. Gitu. Lalu HA-nya ataupun hipotesis alternatif, suku bunga X1 berpengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar. Ini make sense ya teman-teman kenapa berpengaruh negatif, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya Andita kalau misalkan suku bunga itu pengaruhnya negatif karena jika suku bunga naik itu orang-orang cenderung menyimpan uangnya ke dalam bank gitu. Lalu kedua ada pertumbuhan ekonomi ataupun X2 gitu. H0 adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Lalu HA-nya pertumbuhan ekonomi X2 berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Ini juga sesuai teori ya teman-teman, karena kita tahu kalau pertumbuhan ekonomi meningkat ataupun tumbuh, itu artinya pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Artinya pendapatan masyarakat meningkat, berarti jumlah permintaan uang pun akan meningkat karena daya beli yang meningkat juga. Lalu yang ketiga ada inflasi ataupun X3. H0 adalah inflasi ataupun X3 tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Lalu HA-nya ataupun hipotesis alternatifnya adalah inflasi X3 berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Jadi semakin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan semakin tinggi pula gitu jumlah uang beredar. Ini juga sudah ada fakta empirisnya gitu ya waktu dulu tahun 98 juga begitu gitu teman-teman. Jadi semakin tinggi inflasi karena kan inflasi itu kan kenaikan harga-harga secara terus-menerus gitu. Jadi ketika harga naik, berarti jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang ataupun sesuatu itu akan lebih banyak juga gitu. Jadi inflasi itu berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. XG. Ya, yang ini kalau ini hipotesis untuk simultan ataupun secara bersama-sama gitu ya. Bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap jumlah uang beredar gitu. HO-nya di sinilah tingkat suku bunga atau X1, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. A-nya adalah tingkat suku bunga X1, pertumbuhan ekonomi X2, dan inflasi X3 secara bersama-sama ataupun simultan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar Y. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian dari laporan yang telah kami susun. Di sini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana data yang disajikan bentuknya berupa angka. Angka-angka inilah yang nantinya digunakan untuk proses analisis. Lalu kami menggunakan jenis data sekunder, karena data yang kami gunakan tidak didapatkan secara langsung, melainkan melalui situs resmi seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sumber lain seperti artikel jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Data yang kami gunakan merupakan jenis data time series, di mana dikumpulkan berdasarkan runtutan waktu yang berbeda-beda, yakni dari tahun 2000 sampai 2020.
Kemudian di sini ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel, ada variabel bebas dan terikat, di mana variabel bebas terdiri atas suku bunga yang merupakan variabel X1, di mana suku bunga merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dinyatakan dalam satuan persen. Kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai variabel X2. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses kenaikan keluaran per kapita dan diproksi dengan produk domestik bruto Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Ketiga, ada inflasi yang dijadikan sebagai variabel X3, di mana inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus pada periode waktu tertentu. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ada alat dan metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi dilakukan terhadap model yang variabelnya lebih dari satu variabel bebas untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, di mana kami menggunakan model persamaan seperti yang ada dalam slide ya teman-teman dapat dilihat, yaitu JUBT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 RT ditambah beta 2 PET ditambah beta 3 INFT ditambah error T, di mana simbol T yang tertulis dalam model menandakan jenis data yang kita gunakan, yakni time series yang dapat dilihat dan dapat dilihat ya teman-teman hasil regresi linear bergandanya pada slide. Boleh di next. Nah, hasil dari regresinya dapat kita ketahui ya bahwa koefisien determinasi atau R-square-nya menunjukkan angka sebesar 0,655.196. Artinya sumbangan variabel bebas X yakni suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap variasi naik turunnya variabel Y atau jumlah uang beredar sebesar 65,51% dan sisanya sebesar 34,45% merupakan pengaruh dari variabel lain atau faktor lainnya di luar model. Lalu pada uji F diperoleh F tabel sebesar 3,2, di mana angka tersebut lebih kecil dari F hitung, sehingga hasilnya signifikan. Maka kesimpulannya, tingkat suku bunga X1, pertumbuhan ekonomi X2, dan inflasi X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Kemudian, dalam uji T diperoleh hasil T hitung variabel X1 yakni sebesar 3,262, di mana angka tersebut lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,746. Maka H0 ditolak atau HA diterima. Artinya variabel tersebut dinyatakan signifikan. Lalu pada variabel X2, T hitung sebesar 2,383, lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,746. Maka H0 ditolak atau HA diterima. Artinya variabel tersebut dinyatakan signifikan. Sedangkan pada variabel X3 diperoleh T hitung sebesar 0,421, di mana angka tersebut lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,746, maka kesimpulannya H0 diterima atau HA ditolak, dan variabel tersebut dinyatakan tidak signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multiko ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Cara mendeteksi adanya multiko ini bisa dengan 4 cara atau 4 metode, salah satunya dengan melihat R-square. Dengan syarat R-square tinggi dengan rentang 0,8 sampai 1, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Dari hasil regresi tersebut dapat dilihat nilai R-square sebesar 0,655
196, nilai tersebut termasuk rendah atau di bawah 0,8. Dan dari ketiga variabel bebas tersebut terdapat variabel bebas yang signifikan. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas sebab tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Selanjutnya, ada uji heterokedastisitas. Uji hetero ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Dan jika berbeda, akan disebut heterokedastisitas. Untuk uji hetero ini, kami menggunakan metode Glaser dengan ketentuan. Yang pertama, apabila melalui uji hipotesis lewat uji T terhadap variabel independen, ternyata signifikan secara statistik. Berarti model tersebut terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya, apabila melalui uji hipotesis lewat uji T terhadap variabel independen, ternyata tidak signifikan secara statistik, berarti model tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa koefisien parameter tiga variabel bebas, X1, X2, dan X3 bersifat tidak signifikan dilihat dari uji T maupun probabilitasnya, sehingga dapat diputuskan tidak adanya heterokedastisitas atau berarti homokedastisitas. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Ini tuh residual dengan residual lainnya. Untuk uji autokorelasi ini, kami menggunakan metode Bruce-Godfrey atau Lagrange multiplier. Diketahui probabilitasnya adalah 0,0042, di mana nilai tersebut masih lebih kecil daripada alfa sebesar 5%. Karena nilai probabilitas dari chi-square 0,0042 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan model tersebut mengandung masalah autokorelasi. Ya, selanjutnya. Baik, dari materi secara keseluruhan yang telah kelompok kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Artinya, apabila tingkat suku bunga naik, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan naik, dikarenakan hal tersebut mendorong minat menabung masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Berbeda dengan teori, di mana apabila tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka jumlah uang beredar pun meningkat. Yang ketiga, inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah uang beredar. Dan yang terakhir, berdasarkan signifikan uji F, tingkat suku bunga X1, pertumbuhan ekonomi X2, inflasi X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Pemaparan presentasi telah selesai dilaksanakan. Kemudian lanjut pada sesi pertanyaan. Di sini saya akan memberikan sebuah mekanisme bagaimana pertanyaan itu dilontarkan. Pertama, pertanyaan dilontarkan secara berurutan, yakni dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apabila salah satu kelompoknya belum mendapatkan pertanyaan, akan dilewat terlebih dahulu kepada kelompok yang lain. Begitu. Nah, langsung saja pada kali ini pada kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk on mic, bisa dikirim melalui kolom chat. Itu kolomnya itu terlalu kecil itu. Oh, baik Bu. Yang besar itu gambar fotonya itu. Siap Bu. Iya Bu. Ya.
Sebentar. Ya. Boleh dari kelompok 1. Kelompok 3. Sebelumnya ini share screen-nya sudah kelihatan. Sudah, Sep. Oke, baik dari kelompok 3. Apakah sudah ada pertanyaan? Dari kelompok mana dulu yang duluan? Jadi agar cepat penulisannya untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan itu wajib dipersiapkan. Baik. Dari kelompok 4. Atau barangkali dari kelompok 1 sampai kelompok 7 kecuali kelompok 2. Ya baik, Galih. Gimana? Ya baik, terima kasih Asep. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Gali Muhammad Akbar dari kelompok 5 ya teman-teman. Nah mungkin ada pertanyaan terkait tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 2 ini. Nah, yang pertama yaitu ketika tadi sudah dilakukan uji regresi mungkin ya, yang ingin ditanyakan itu instrumen apa saja gitu ya yang membuat pertumbuhan uang beredar ini terjadi, dan ketika terjadinya naik atau turun terhadap uang beredar yang di masyarakat terjadi gitu ya, solusi apa gitu ya yang dilakukan oleh pihak pemerintah mungkin ya selaku pemangku kebijakan di dalam melaksanakan kebijakan tersebut gitu, sehingga uang beredar di masyarakat ini bisa terlampau baik dan teratur seperti itu. Terima kasih. Baik, bisa dikirim melalui kolom chat juga kali. Tadi tidak sempat. Itu kolom yang nama diperkecil, kolom pertanyaan diperbesar. Siap, baik Bu. Iya, mohon maaf. Baik Asep, terima kasih. Di kolom chat ya Ali. Ya, selanjutnya barangkali ada dari kelompok-kelompok yang lain yang sudah bertanya, langsung aja raise hand. Dari kelompok 6. Asep mau nanya, boleh? Oh, boleh. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, dari kelompok 4. Mau nanya untuk kelompok 2 gitu. Kenapa sih uang yang udah banyak lipatannya gitu, terus ada yang kotor, lecek gitu, masih bisa menjadi alat pembayaran gitu? Padahal kalau misalkan kayak di negara lain, uang yang seperti itu tuh udah nggak digunain gitu sebagai alat pembayaran. Bahkan dimusnahkan gitu agar tidak beredar lagi. Kayak gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran, bisa tulisnya di kolom chat. Oh ya, kasih. Ya, oke. Boleh dari Inka? Sebelumnya terima kasih kepada para penyaji dan moderator. Inka dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Bank Sentral dapat mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian? Gimana? Perlu ditulis lagi nggak, Seth? Boleh ditulis juga. Oke.
Oke. Bagaimana bank sentral mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian? Buat Citra boleh ditulis di kolom chat. Oke, sudah ada. Terima kasih. Kemudian dari Febrianti Santa, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Asep. Saya Febrianti Santa dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok 2. Di masa seperti ini, saat ada pandemi COVID, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan uang di Indonesia? Apakah mengalami penurunan? Jika mengalami penurunan, apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan permintaan uang? Oke, ditulis juga dapat dipahami di kolom chat. Kemudian selanjutnya dari kelompok 6 dan kelompok 1 belum ada pertanyaan yang masuk. Barangkali sekarang sudah ada pertanyaan. Bisa dilontarkan, boleh? Konita. Harusnya dari setiap kelompok itu kan ada 2 pertanyaan. Saudara tidak mempersiapkan. Saya sudah tekankan kalau ini akan mengurangi nilai dari masing-masing kelompok. Pada setiap diskus itu setiap kelompok minimal harus menyiapkan 2 pertanyaan. Baik. Boleh dari Konita terlebih dahulu? Ya, Asep, maaf, aku kelompok 6. Oh, oke, sorry ya. Iya. Mungkin kalau dari aku, menurut kelompok 2, kenapa jumlah uang beredar atau JUB itu yang beredar di masyarakat itu harus diatur? Mungkin kayak gitu aja. Menurut kelompok 2, mengapa jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat harus diatur? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Tiara Maharani, dipersilahkan. Ya, terima kasih Asep. Sebelumnya ingin bertanya kepada kelompok 2 ya. Menurut kelompok 2 itu mana yang lebih liquid gitu Kak? Apakah M1 atau M2 yang lebih liquid gitu? Terima kasih. Ditulis juga di kolom chat ya Tiara. Tiara dari kelompok mana? Mohon maaf. Ya, kelompok 6. Oke, kelompok 6. Kemudian kepada kelompok 1. Iya, saya boleh dari aku. Oh iya. Anggi. Iya. Dari kelompok 1 ya. Oke. Seperti yang kita ketahui gitu, Indonesia dahulu pernah pada tahun 1998 pernah mengalami krisis moneter. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai permintaan uang gitu ya. Jadi bagaimana sih pengaruh krisis moneter terhadap permintaan uang di Indonesia sendiri gitu. Ntar ditulis juga di kolom komentar. Bagaimana pengaruh krisis moneter terhadap permintaan uang di Indonesia? Begitu Anggi pertanyaannya? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian dari Irma Sri Mulyani, dipersilakan. Boleh, Asep ingin bertanya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringannya kurang stabil. Izin bertanya, Asep. Saya dari kelompok 1. Nah, tadi kan oleh anggota kelompok itu sudah dikemukakan gitu ya, sudah dijelaskan tentang pengaruh suku bunga, kemudian ada dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap jumlah permintaan uang itu sendiri. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang itu sendiri? Seperti itu, Asep, apa sudah bisa dipahami? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang itu sendiri, begitu? Iya, Asep, betul. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Diana Dwi Julia, dipersilahkan. Ya, Asep, Diana kelompok 4. Oke, Diana.
berbicara mengenai uang gitu ya, mengapa gitu nilai mata uang rupiah itu terbilang rendah gitu jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa nilai mata uang rupiah itu terbilang rendah jika dibandingkan dengan nilai mata uang dari negara lain? Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kemudian dari kelompok 3, kemudian kelompok 5, lalu kelompok 7, baru ada satu pertanyaan. Boleh? Kai? Iya, Sep. Terima kasih, Sep. Sebelumnya saya dari kelompok 7. Ya. Kelompok 7. Izin bertanya, seiring bertambahnya inovasi perbankan, semakin banyak pula jenis pembayaran non-tunai. Nah, contohnya itu salah satunya dengan penggunaan kartu, diantaranya ATM debit, ATM kredit, dan uang elektronik atau e-money. Nah, transformasi sistem pembayaran non-tunai ini juga didukung oleh kebutuhan masyarakat dalam membutuhkan transaksi, dalam melakukan transaksi maksudnya. Nah, apakah dengan meningkatkan jumlah transaksi non-tunai dapat mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat? Nah, segitu aja, Sep. Saya kirim di chat juga ya pertanyaannya. Mohon maaf, Sep, masih off mic itu. Oh iya. Dari kelompok 5 dan kelompok 3 itu masing-masing masih satu pertanyaan karena ketentuan minimal itu 2 pertanyaan. Jadi dipersilahkan. Boleh, Sep? Boleh. Depi kelompok 3 ya, Pi. Ya, dari kelompok 3. Mau bertanya ya, pada bagian penelitian sebelumnya pasti dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai tujuan pengembangan ilmunya ya. Nah, Depi mau bertanya, menurut kalian rekomendasi mana yang paling tepat agar membantu para pemangku kepentingan negara dalam menetapkan sebuah kebijakan perekonomian? Begitu. Boleh Nanti dikirim di chat ya. Ya, boleh dikirim di chat. Ya. Kemudian dari kelompok 5, barangkali ada satu pertanyaan lagi. Dari Depi belum dikirim di kolom chat, saya belum lihat. Dari kelompok 5, sekali lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena masih satu pertanyaan di sini. Atau mungkin sambil menunggu begitu dari kelompok 5 satu pertanyaan lagi, dari tim presentasi dari kelompok 2 barangkali ada yang ingin dijawab terlebih dahulu.
Sebentar, saya Oke, kalau iya, itu berarti yang hanya pertanyaannya satu, kelompok berapa? Kelompok 3, terus kelompok kelompok 3 sudah 2 Bu, cuman belum dikirim melalui kolom chat. kelompok 5, hanya Ya, satu. kelompok Oke, 5 kita tinggalkan adalah kelompok 5. Kelompok 5 masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, saudara, kita akan menulis ke setiap partisipasi keaktifan dari setiap pertemuan, dan kita sudah tetapkan minimal pertanyaan. Sedangkan kalau saudara semuanya kurang dari ketetapan minimal, saudara akan mendapatkan nilai pengurangan dari kinerja yang saudara lakukan. Oke, silakan. Kalau memang ada, nanti silakan disiapkan. Kalau tidak, kita lanjutkan saja. Kelompok 2 boleh menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok yang sudah dipersiapkan. Kita mulai saja. Oke. Baik Ibu, tapi ini dari kelompok 5 sudah ada Bu, sudah ada yang raise hand. Boleh Gali? Mohon izin saya apakah tidak apa-apa. Oh iya, ini ada satu pertanyaan tadi. Mohon maaf, katanya Pero ada kendala jaringan terkait mata uang gitu ya, teman-teman. Nah, saat ini kan kita ketahui gitu ya, ketika saat ini gitu, nominal uang yang beredar itu kan nominalnya gitu dirasa cukup besar gitu, kayak kita untuk membeli satu buah bensin misalkan ya harganya 10.000 gitu. Nah, jika di dolar itu hanya $1 gitu. Nah, mengapa sih nominal di dalam uang rupiah ini bisa sebesar ini, dan apakah ada upaya di dalam mengecilkan nominalnya gitu? Karena Galih pernah melihat dan mendengar informasi ada wacana untuk mengecilkan nominal mata uang ini. Terima kasih. Baik Gali, pertanyaannya dikirim aja di kolom chat ya Li. Oke, kalau begitu pertanyaan sudah sama rata dilontarkan, yakni sama-sama 2 pertanyaan dari tiap kelompok. Sekarang sesi penjawaban pertanyaan barangkali dari kelompok 2 ada yang sudah menemukan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dari tiap kelompok, dipersilakan. Asep boleh minta waktu dulu sebentar ya. Boleh silakan. Oke Asep, sambil menunggu Asep bacakan pertanyaan-pertanyaan daripada yang sudah dilontarkan gitu dari setiap kelompok. Sambil menunggu, jika memang sudah menemukan jawaban langsung potong saja, begitu ya. Pertama dari kelompok 1, pertanyaannya dari Ratu Anggi. Kita ketahui Indonesia dahulu pada tahun 1998 pernah mengalami krisis moneter. Nah, bagaimana pengaruh krisis moneter terhadap permintaan uang di Indonesia itu sendiri? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Irma Sri Mulyani. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang itu sendiri? Dari kelompok 3, pertanyaan dilontarkan oleh Inka Rizkia dan Devi Fitriani. Pertanyaan dari Inka Rizkia itu adalah bagaimana Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian. Kemudian pertanyaan dari Devi itu adalah pada bagian penelitian sebelumnya pastinya dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai tujuan perkembangan ilmu. Menurut kalian atau menurut pandangan kelompok 2, rekomendasi mana yang paling tepat agar membantu para pemangku kepentingan negara dalam menetapkan sebuah kebijakan perekonomian?
Kemudian dari kelompok 4, pertanyaan datang dari Pramesti Citra dan Diana Dwi Julia. Pertanyaan dari Pramesti Citra itu, mengapa uang yang sudah banyak lipatan dan kotor karena coretan masih bisa menjadi alat untuk pembayaran? Padahal di negara lain jika ada uang seperti itu sudah tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran lagi, bahkan akan dimusnahkan agar tidak beredar lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, dari Diana Dwi Julia. Berbicara mengenai uang, mengapa nilai mata uang rupiah terbilang rendah jika dibandingkan dengan mata uang negara lain? Kemudian pertanyaan dari kelompok 5, dilontarkan oleh Galih keduanya. Pertanyaan pertama, instrumen apa saja yang menjadi faktor penyebab naik turunnya permintaan? Instrumen apa saja yang menjadi faktor penyebab naik turunnya permintaan uang beredar ini, dan kebijakan apa yang diberikan dalam mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat sehingga dapat mengatur peran ekonomi dengan baik? Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Vero, disampaikan oleh Gali karena Vero terkena jaringan. Pertanyaannya adalah mengapa nominal mata uang rupiah yang beredar di masyarakat bisa dikatakan tinggi dibandingkan dengan negara lain? Hal apa yang menyebabkan terjadi dan apakah ada upaya dalam mengecilkan nominal mata uang yang beredar di masyarakat ini? Kemudian dari kelompok 6, pertanyaan dilontarkan oleh Konita Jufariati dan Tiara Maharani. Pertanyaan dari Konita itu adalah, menurut kelompok 2, mengapa jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat harus diatur? Kemudian dari Tiara, menurut kelompok 2, di antara M1 dan M2 mana yang lebih liquid? Apakah M1 lebih liquid dari M2 ataukah sebaliknya? Kemudian pertanyaan dari kelompok 7 ada dari Febriati Santa dan Hairil Insan Bintang. Pertanyaan dari Febri itu adalah, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap permintaan uang di Indonesia? Apakah mengalami penurunan? Jika iya, apa saja yang menyebabkan penurunannya? Kemudian dari Kai, seiring bertambahnya inovasi perbankan, semakin banyak pula jenis pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu, diantaranya ATM debit, ATM kredit, dan uang elektronik atau e-money. Transformasi sistem pembayaran non-tunai tersebut didukung juga oleh kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi. Apakah dengan meningkatkan jumlah transaksi non-tunai dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat? Begitu pertanyaan-pertanyaan dari semua kelompok. Sekarang balik lagi kepada tim presentasi, barangkali ada yang sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, boleh saya untuk ini yang pertanyaan dari Irma, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang sendiri gitu ya. Izin menjawab ya Pak Moderator. Jadi udah nyari gitu referensinya dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Sebagaimana dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh Gumro dan Karim pada tahun 2016 gitu ya. Mereka meneliti itu bagaimana pengaruh pendapatan nasional dan exchange rates ataupun tingkat suku bunga gitu terhadap permintaan uang M2 di Pakistan gitu. Nah, hasil penelitian tersebut itu mereka mendapatkan hasil bahwa pendapatan nasional dan exchange rates itu berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang M2 di Pakistan gitu. Ini juga sesuai dengan teori begitu ya, karena semakin tinggi pendapatan akan meningkatkan juga permintaan uang masyarakat. Gitu. Kenapa? Karena the higher of level income ataupun semakin tinggi pendapatan orang-orang akan juga meningkatkan permintaan uang gitu, karena peningkatan pendapatan ini juga akan meningkatkan gitu saran transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu. Jadi semakin mereka mempunyai pendapatan, mereka semakin besar juga nilai transaksinya, dan ini tuh membuat orang-orang membutuhkan ataupun meminta uang lebih banyak gitu. Jadi ketika orang misalkan kita analogikan, kalau misalkan orang dengan uang 1 juta misalkan, mereka itu membeli hanya transaksi itu hanya sebesar 200.000 gitu. Tapi ketika dia mempunyai
pendapatan sebesar 5 juta, pastilah dia itu melakukan transaksi yang lebih besar. Kita taruh misalkan 2 juta. Jadi kan itu juga sudah berbeda gitu ya, permintaan uangnya terlihat gitu. Jadi nilai pendapatan yang meningkat juga akan meningkatkan permintaan uang gitu, karena mereka salah satunya adalah motif transaksi, yaitu mereka menginginkan transaksi yang lebih besar. Jadi uang yang dibutuhkan itu ataupun yang dipegang itu lebih besar juga gitu. Lalu menurut pandangan ekonomi klasik juga gitu ya, uang berfungsi sebagai alat tukar gitu. Jadi benar gitu ya tadi, berbanding secara proporsional gitu. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaan uang juga meningkat itu. Begitupun sebaliknya, ketika pendapatan turun, maka permintaan uang pun turun gitu. Jadi jumlah uang yang dipegang masyarakat itu juga tidak semata-mata menunjukkan nilai nominalnya gitu, tapi juga mencerminkan nilai daya belinya seperti itu. Terus selain itu gitu ya, tadi juga ada pertumbuhan ekonomi gitu. Pertumbuhan ekonomi itu kan mempercepat ataupun meningkatkan, maksud saya meningkatkan pendapatan masyarakat gitu. Jadi kan pertumbuhan ekonomi itu kan dilihat dari produk domestik bruto gitu ya pertumbuhannya. Nah itu semakin meningkat itu juga akan meningkatkan pendapatan nasional ataupun pendapatan masyarakat yang akhirnya nanti meningkatkan permintaan uang masyarakat. Mungkin seperti itu, Irma, bagaimana? Oke, jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan akan uang itu semakin meningkat. Bagaimana dari Ilma? Apakah ada tanggapan? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Irma itu sudah dijawab. Kemudian barangkali dari kelompok 2 ada yang ingin dijawab lagi atas pertanyaan ini, langsung saja, boleh? Iya, boleh saya. Boleh. Saya mau jawab pertanyaan dari Galih ya. Ya. Tadi kan pertanyaannya itu perihal instrumen yang menjadi penyebab naik turunnya permintaan jumlah uang beredar. Nah, di sini saya kira instrumen itu serupa ya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, sehingga dapat dikatakan variabel-variabel yang tadi telah disebutkan dalam presentasi merupakan faktor-faktornya gitu. Jadi ya instrumen itu bisa berupa suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi. Lalu kan tadi kebijakan apa sih yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar di suatu negara gitu, sehingga peran perekonomian di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Nah, menurut saya kebijakan yang tepat dalam menangani hal tersebut salah satunya adalah dengan cara mengatur tingkat suku bunga yang mana seperti yang dijelaskan tadi oleh Andita ya, dalam hubungannya tingkat suku bunga dengan jumlah uang beredar itu berpengaruh negatif, sehingga ketika suku bunganya meningkat maka akan terjadi penurunan jumlah uang beredar, di mana masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan bunga tersebut. Nah, di sini pemerintah dapat menetapkan instrumen kebijakan moneter yakni dengan penetapan suku bunga kepada masyarakat gitu. Mungkin kayak gitu sih jawabannya. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Bagaimana Galih? Menambahkan boleh ya, Sep? Boleh, Mangga. Ya, instrumen apa saja gitu ya tadi, salah satunya adalah yang penelitian kita lakukan gitu. Tadi ada suku bunga, pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi gitu. Tapi selain itu juga tadi ada yang seperti ditanyakan oleh Irma gitu, pendapatan ataupun PDB juga. Nah itu tuh mempunyai faktor-faktor ataupun mempengaruhi terhadap permintaan uang gitu. Lalu kebijakan apa gitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena bisa dibagi dua gitu ya, karena kita sekarang belajar ekonomi moneter, berarti kita bisa melihat dari kebijakan moneter gitu. Moneternya tadi sudah disampaikan sama Risma, bahwa kebijakan moneter itu bisa diambil melalui naik turunnya tingkat suku bunga gitu yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jadi tingkat suku bunga ini tuh bisa mengendalikan gitu permintaan uang di Indonesia. Karena tadi kita ketahui juga hubungannya adalah negatif gitu. Jadi ketika misalkan jumlah uang beredar yang di masyarakat itu sudah terlalu banyak gitu, dan ini perlu dikurangi
berarti tingkat suku bunganya itu harus dinaikkan. Jadi masyarakat itu cenderung untuk menyimpan uangnya ataupun menabung uangnya ke dalam bank gitu. Itu juga ketika jumlah uang beredar terlalu sedikit gitu, makanya ntar tingkat suku bunganya diturunkan gitu. Lalu sebetulnya selain dari kebijakan moneter tersendiri juga ada kebijakan dari fiskal gitu. Kita bisa memainkan instrumen pajak. Jadi ketika pajak dinaikkan, tentu saja akan menurunkan pendapatan begitu ya. Nah, karena pendapatan menurun, berarti permintaan uang juga pun menurun. Mungkin seperti itu, Galih. Oke, saya mau menambahkan dulu ya. Topik saudara ini penawaran uang atau permintaan uang? Permintaan uang, Bu. Nah, seharusnya walaupun pertanyaannya kemana-mana, tapi saudara harus kaitkan dengan teori permintaan uang. Jadi tadi di presentasinya PowerPoint itu kan baru empiris dan hasil penelitian saja ya, tidak dilengkapi dengan teori permintaan uang. Karena saudara menggunakan instrumen untuk Y-nya, CUB itu sama dengan instrumen untuk penawaran uang gitu. Walaupun bisa sebenarnya kan kalau secara keseimbangan pasar uang itu kan permintaan sama dengan penawaran. Permintaan uang sama dengan penawaran uang ya. Money demand sama dengan money supply. Tapi ketika pembahasan di sini JUB yaitu hanya sebagai proksi saja, boleh proksi untuk permintaan uang menggunakan jumlah uang beredar. Sebenarnya saudara kan menggunakan M2 begitu. Tapi seharusnya kalau kita lihat jumlah CUB dari M2 itu kan kalau saudara menjawab pertanyaannya dari instrumen itu mengarahnya kepada teori penawaran uang. Karena penawaran uang itu datangnya kan dari otoritas moneter, dari bank sentral. Jadi lebih bersifat kepada instrumen-instrumen kebijakan. Sedangkan kalau perbedaannya dengan teori permintaan uang, kita pokok bahasannya jangan mengarah kepada instrumen kebijakan. Kalau pokok bahasannya adalah teori permintaan uang, ya kita mengarahnya kepada, kita kembalikan kepada teori permintaan uang, bahwa permintaan uang itu misalkan, kan kalau dari teorinya, misalkan teorinya Keynes, misalkan diturunkan dari liquidity preference, bahwa motif orang memegang uang, misalkan ada satu untuk motif transaksi, motif jaga-jaga, dan motif spekulasi. Kalau dari teorinya, misalkan teorinya teori kuantitas uang dari klasik, misalnya Irving Fisher, misalkan gitu ya, Irving Fisher itu bahwa MP sama dengan PT, bahwa banyaknya jumlah uang beredar sama dengan sejumlah dari output yang diproduksi di dalam satu perekonomian. Nah, itu kan kita kaitkan dengan munculnya permintaan uang itu dari mana? Karena topik walaupun instrumen yang saudara pergunakan untuk empiris menggunakan jumlah uang beredar, sebenarnya jumlah uang beredar itu bisa dilihat untuk pendekatan penawaran maupun permintaan, tapi pokok bahasan di sini saudara jangan setiap pertanyaan saudara jawabnya berdasarkan instrumen kebijakan, itu jawaban dari sisi penawaran ya, karena penawaran itu datangnya supply itu, kalau uang itu datangnya kan dari yang memberikan penawarannya itu kan otoritas moneter, bank sentral. Nah, bank sentral dia melalui suatu kebijakannya, makanya bersifatnya itu kan kalau MS itu kan ada berupa garis lurus begitu. Nah, ini yang kita bahas sekarang itu adalah kita lihat dari sudut permintaan uangnya begitu. Mengapa seperti ini? Nah, kita kaitkan dengan teori permintaan uang. Oke, gitu ya. Bisa kita luruskan kembali? Oke? Kita luruskan kembali? Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Yang sudah di bold ya, di kuning yang sudah. Ya, oke baik. Total dari 12 pertanyaan itu 2 yang sudah dijawab, kemudian 10 yang belum. Barangkali dari kelompok 2 ada yang ingin langsung menjawab pertanyaan. Langsung saja.
Baik, sekali lagi barangkali dari kelompok 2 sebagai penyaji dalam presentasi ini sudah memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Langsung saja dipersilahkan. Izin menjawab, Asep, untuk kelompok 7, pertanyaan dari Feby. Ya, pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap permintaan uang di Indonesia? Apakah mengalami penurunan? Jika iya, apa saja yang menyebabkan penurunannya? Bank Indonesia melaporkan bahwa uang beredar dalam arti luas M2 pada September 2020 tumbuh sebesar 12,3%. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan bulan Agustus yang tumbuh sebesar 13,3%. Hal tersebut sejalan dengan permintaan uang yang masih melemah. Menurunnya permintaan uang disebabkan oleh PSBB transisi. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat membuat daya jual beli ikutan merosot. Turunnya daya jual beli juga disebabkan oleh terganggunya pemasukan masyarakat. Mengingat banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus berhenti beroperasi, hingga banyaknya karyawan yang di-PHK, dapat disimpulkan bahwa PSBB transisi memicu sulitnya perusahaan untuk terus beroperasi di saat aktivitas masyarakat dibatasi, terutama seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut juga memicu terjadinya penurunan permintaan uang. Selain merosotnya daya jual beli masyarakat, menurunnya permintaan uang juga menyebabkan inflasi menurun hingga menyebabkan deflasi. Hal ini disebabkan permintaan barang atau jasa yang menurun. Turunnya permintaan barang atau jasa dipicu oleh pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan akibat pandemi. Berdasarkan data BPS bulan Juli, Agustus, dan September, Indonesia telah mengalami deflasi. Catatan terakhir pada bulan September, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,05%. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi dan permintaan masyarakat merupakan indikator utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bank Indonesia dinilai perlu juga untuk mengambil tindakan dengan melakukan langkah pemangkasan suku bunga acuan BI. Hal ini agar masyarakat menengah atas segera membelanjakan uang yang masih mereka simpan di perbankan, sehingga tindakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kembali permintaan uang. Oke, baik. Barangkali dari Febrianti Santa ada tanggapan terlebih dahulu. Cukup, Sep, dari penjelasan Amel dapat dipahami. Jadi menurun ya, dan pertanyaannya coba di highlight kuning biar kelihatan yang dibahasnya. Oke, terima kasih Asep dan Amel. Baik, oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Asep izin coba jawab yang kelompok 6 yang Tiara. Siap. Di kuning coba, di kuning. Ya, di antara M1 dan M2 mana yang lebih liquid gitu ya. Karena uang beredar ini tuh kan bisa diartikan dalam dua arti gitu, di mana M1 itu adalah dalam arti sempit dan M2 itu arti luas. Nah, di M1 ini meliputi uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral. Sedangkan di M2 meliputi M1 dan uang kuasi yang mencakup tabungan, simpanan berjangka, falas, serta giro dalam valuta asing. Nah, liquid ini kan bisa diartikan sebagai aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Misalnya, uang tunai dianggap sebagai aset cair atau liquid karena mudah diakses dan tidak akan mengalami penurunan nilai saat digunakan. Jadi, karena di M1 itu lebih meliputi uang kartal atau uang
ya uang tunai gitu ya, maka dapat dikatakan bahwa M1 itu lebih liquid daripada M2. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Nopirin pada tahun 1992 bahwa M1 yang paling liquid sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai. Sedangkan pada M2 karena mencakup deposito berjangka maka likuiditasnya lebih rendah. Dan apabila dijadikannya uang kas sebelum jangka waktu tersebut maka akan dikenakan denda. Oke, baik. Terima kasih, Salma. Barangkali ada tanggapan dari Tiara Maharani. Terima kasih, Salma. Oke, pertanyaan dari Tiara sudah terjawab. Kemudian lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Dipersilahkan kepada kelompok 2. Oke, barangkali ada yang sudah menemukan jawabannya, langsung saja dipersilahkan. Asep, izin menjawab pertanyaan yang Diana ya. Siap. Yang dari kelompok 4. Tadi itu pertanyaannya berbicara mengenai uang, mengapa nilai mata uang rupiah terbilang rendah jika dibandingkan dengan uang negara lain. Nah, untuk penyebab dari nilai tukar rupiah makin melemah itu, setidaknya ada 3 penyebab ya. Yang pertama itu, inflasi kita yang melemah, inflasi rendah. Lalu yang kedua, defisit transaksi berjalan dengan rendah juga. Lalu yang ketiga, ekonomi kita yang membaik. Nah, karena di Indonesia mengalami inflasi yang rendah, coba saja kita perhatikan jika kita ke luar negeri nih, apabila kita ingin membeli suatu barang misal di negara Amerika. Otomatis kan kita harus membayar dengan uang berjenis dolar, sama halnya dengan negara lain. Mereka selalu menggunakan uang dari negara mereka masing-masing untuk menjadi alat pembayaran di sana. Bahkan dolar juga sudah menjadi mata uang internasional. Dengan begitu, nilai mata uang rupiah tidak terpakai sebagai alat pembayaran di negara lain. Nah, itulah salah satu penyebabnya mengapa nilai mata uang rupiah bernilai rendah. Begitu. Bagaimana, Diana? Oke, baik. Bagaimana, Diana? Apakah ada tanggapan? Ya, baik. Terima kasih. Cukup. Sudah cukup, Sep. Siap. Terima kasih, Diana dan juga Sri. Kemudian lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Barangkali ada yang langsung ingin menjawab, langsung saja dipersilahkan. Mangga. Asep, mau menjawab pertanyaan dari Citra. Siap, dipersilahkan. Ya, itu kan pertanyaannya, mengapa uang yang sudah banyak lipatan dan kotor karena coretan masih bisa menjadi alat untuk pembayaran? Padahal di negara lain, jika ada uang seperti itu sudah tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran lagi, bahkan akan dimusnahkan agar tidak beredar lagi.
Nah, Bank Indonesia atau BI menyatakan uang rupiah dalam kondisi distempel maupun dicoret itu masih berlaku sebagai alat transaksi pembayaran meski sudah tergolong dalam uang yang tidak layak edar atau pakai. Nah, penggunaan uang yang sudah kotor ini atau banyaknya uang beredar yang sudah kotor dengan coretan ini kan salah satunya juga penyebabnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat Indonesianya sendiri gitu ya tentang pentingnya menjaga uang gitu. Nah, padahal BI sendiri mengimbau bahwa masyarakat itu untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah dengan baik agar uang tersebut layak edar di masyarakat. Untuk itu, BI juga mengimbau bahwa masyarakat Indonesia harus melakukan metode 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan juga dibasahi. Mungkin jawaban dari saya sekian, kalau ada yang mau menambahkan boleh. Oke, ada yang lebih menambahkan? Izin menambahkannya, Chef. Boleh. Sesuai amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga tentang mata uang, setiap orang dilarang untuk merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke, kalau uang di Indonesia itu tidak dihancurkan dengan sendiri. Misalkan kita punya uangnya udah lecek gitu. Kenapa itu masih berfungsi? Ya kalau mau ganti yang bagus, itu bukan dihancurkan dengan sendiri karena ada nilainya kan. Ditukar saja ke bank. Ya, kita tukar ke bank, kita masukkan, asalkan masih ada nomor serinya, masih ada apa itu pitanya. Nah, itu kita masukkan masih diakui. Jadi kita nanti dapatnya yang baru lagi. Jadi yang memusnahkan itu bukan individu, tapi yang memusnahkan itu adalah bank sentral. Jadi ada mesin pemusnahnya itu ada sendiri. Jadi kenapa kok sampai lecek? Ya karena sama orang yang pegang individunya itu tidak dikembalikan, tetap aja diedarkan. Padahal kalau itu dikembalikan ke bank, itu akan diganti dengan yang baru. Misalkan tidak dengan jalan tuker, tapi ya disetorkan saja ke bank gitu ya. Asalkan masih ada nomor serinya dan masih ada pitanya, pita pengamannya, itu masih diakui. Karena mengapa kok yang tidak diperkenankan menghancurkan itu individu, dan itu kan ada nilainya. Di samping itu kan bank juga ketika mengeluarkan jumlah uang beredar, berapakah sih jumlah uang beredar yang dikeluarkan dalam 1 tahun itu sudah ada perhitungan multiplier efeknya. Jadi yang berapa jumlah banyak uang yang dikeluarkan oleh bank itu sudah ada perhitungannya begitu. Pada saat bank mengeluarkan berapa rasio dari MS-nya, money of supply-nya, itu seperti itu ya. Oke ya. Jadi bukan tidak berlaku terus kalau di negara lain tidak dipergunakan. Di kita itu sebenarnya juga kalau mau, karena kalau sudah pegang uang kan ada nilainya. Bukan berarti kita hancurkan, tapi kita tetap bisa menggunakan nilai tersebut, tapi dengan jalan uang yang sudah kotor atau apa, ya kita masukkan saja ke bank, disetorkan. Dengan demikian kalau uangnya sudah lecek sama bank juga tidak akan diedarkan kembali, karena kalau uang-uang yang sudah lecek itu sama bank pasti akan dihancurkan. Begitu, ada mesin penghancurnya. Sedangkan kalau yang misalkan dikembalikan lagi ke masyarakat, itu pasti yang masih bagus, karena dimasukkan ke dalam ATM pun kalau sudah lecek itu tidak akan berfungsi kan, maka bisa membuat mesin ATM-nya itu macet, begitu kan? Ya enggak? Iya. Kalau saudara punya uang yang sudah lecek, saudara masukkan ke mesin ATM setor, bikin macet itu juga ya. Oke, sudah tahu kan ya sekarang ya solusinya. Oke, lanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan mungkin akan dijawab sekarang. Bisa, boleh langsung dipersilahkan, Mangga.
Jawaban yang sudah terjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah lagi belum dijawab, mungkin ya. Ya, Asep boleh izin menjawab pertanyaan dari Vero. Boleh. Mengapa nominal mata uang rupiah yang beredar di masyarakat bisa dikatakan tinggi dibandingkan dengan negara lain? Hal apa yang menyebabkan terjadinya dan upaya apa untuk mengecilkan nominal mata uang yang beredar di masyarakat? Penyebab besarnya nominal rupiah di Indonesia itu salah satunya adalah inflasi jangka panjang, lalu ada valuta asing dan banyaknya impor yang dilakukan menggunakan mata uang lain. Nah, lalu upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk mengecilkan nominal rupiah gitu ya di masyarakat? Nah, upayanya itu diantaranya bisa mengurangi impor yang menggunakan mata uang lain dan juga ada satu cara yang dinamakan dengan redenominasi yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan pemerintah. Redenominasi itu adalah proses yang menggelindingkan nol dari nominal rupiah yang ada. Dengan kata lain, redenominasi itu adalah penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Mungkin sekian, kalau ada yang mau menambahkan boleh. Oke, barangkali dari Vero ada tanggapan terlebih dahulu? Ya, pertanyaan dari Vero sudah cukup. Kemudian barangkali ada yang ingin dijawab terlebih dahulu oleh kelompok 2, dipersilahkan. Iya, Sep, boleh saya lagi, Sep, mau menjawab pertanyaannya Devi. Devi, baik. Iya, jadi tadi kan pertanyaannya, rekomendasi apa yang tepat bagi para pemangku kepentingan negara dalam menetapkan sebuah kebijakan perekonomian gitu ya, singkatnya. Nah, menurut kami, pemerintah perlu melakukan upaya percepatan keseimbangan perekonomian ketika dalam sebuah negara terindikasi akan terjadi gejolak perekonomian. Dan dalam upaya percepatan nilai keseimbangan ini, pemerintah dapat melakukan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, agar masyarakat tidak menarik uang simpanannya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat gitu. Bagaimana Devi jawabannya? Apa dari anggota kelompok ada yang mau menambahkan? Silakan. Jadi dahulu dari anggota kelompok yang lain apabila ingin menambahkan dipersilahkan. Kemudian apabila tidak, langsung saja kepada Devi gitu. Iya, makasih Risma. Udah cukup jelas kok. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Barangkali ada yang langsung ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, aku mau jawab yang dari kelompok 6 Konita, sekaligus mungkin jawab juga ya pertanyaan dari Inka tadi itu yang peran bank sentral ya kalau nggak salah. Ya. Karena gitu ya jumlah uang beredar ini kan punya peran yang penting gitu bagi perekonomian. Perannya itu sebagai alat transaksi. Nah, besar kecilnya jumlah uang beredar ini akan mempengaruhi daya beli real masyarakat dan juga tersedianya komoditi kebutuhan masyarakat. Nah, jika JUB terlalu tinggi atau banyak, maka akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, JUB ini harus dapat dikendalikan sesuai dengan kapasitas perekonomian suatu negara dengan mengupayakan agar jumlah uang beredar tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit gitu.
mungkin langsung ke perannya juga ya dari Bank Sentral itu. Dan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan JOB itu kan adalah di Bank Sentral gitu. Otoritas moneter ini menentukan berapa banyak uang yang harus dicetak. Biasanya dilakukan dengan melihat indikator ekonomi, khususnya inflasi dan PDB real. Ketika ekonomi melambat, pertumbuhan PDB real lebih rendah daripada periode-periode sebelumnya, Bank Sentral akan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi peran Bank Sentral itu sendiri yaitu untuk menentukan berapa banyak uang yang harus dicetak gitu dan mengontrolnya. Oke, baik. Jadi 2 pertanyaan dijawab dalam 1 jawaban karena memiliki ruang lingkup yang sama. Kemudian dari Inka dan Konita, barangkali ada tanggapan terlebih dahulu? Berarti izin masuk, Asep. Ya. Berarti kalau untuk Bank Sentral sendiri lebih ke pengontrol ya. Dapat dipahami. Terima kasih kelompok. Oke, mungkin. Oke, dari Konita juga sudah dicukupkan. Kemudian ada pertanyaan dari Hairil Insan Bintang dan Ratu Anggi. Tersisa 2 pertanyaan lagi, barangkali dari teman-teman kelompok 2 langsung menjawab, dipersilahkan. Ya, Asep izin menjawab untuk pertanyaan yang baik kelompok 7. Baik. Pertanyaannya, seiring bertambahnya inovasi perbankan, semakin banyak pula jenis pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu di antaranya ATM debit, ATM kredit, dan uang elektronik atau e-money. Transformasi sistem pembayaran non-tunai tersebut didukung juga oleh kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi. Apakah dengan meningkatkan jumlah transaksi non-tunai dapat mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat? Nah, untuk jawabannya, peningkatan penggunaan transaksi non-tunai dipacu oleh mudahnya dalam bertransaksi, yang dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada saatnya akan menstimulus pertumbuhan perekonomian. Transaksi non-tunai sebagai sistem pembayaran akan mengurangi permintaan dan kebutuhan dalam pemenuhan biaya untuk memelihara sejumlah likuiditas pada bank sentral dan dapat menurunkan kebutuhan atas permintaan uang kartal pada masyarakat. Semakin banyak penggunaan transaksi non-tunai memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang yang beredar. Artinya, semakin banyak penggunaan transaksi non-tunai, maka akan mengurangi permintaan uang. Kehadiran fasilitas kartu ATM debit, ATM kredit, dan uang elektronik atau e-money menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan instrumen cashless secara lebih nyaman, cepat, dan aman, sehingga dapat mensubstitusi penggunaan uang kartal. Baik. Oke, barangkali dari Hairil. Dari kelompoknya, ada yang menambahkan? Ya, atau Asep izin menambahkan? Boleh. Ya, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga, Bank Indonesia selaku pelaku otoritas moneter menetapkan sasaran moneter agar kestabilan perekonomian Indonesia terjaga, yaitu melalui jumlah uang beredar atau JOB. Jumlah uang beredar di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari adanya sistem pembayaran, sehingga pembayaran non-tunai saat ini menjadi hal yang perlu dipantau agar tidak berdampak negatif pada tujuan moneter. Terima kasih. Baik, terima kasih Sri Andini atas tambahannya. Kemudian dari Hairil Insan Bintang, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Terima kasih Asep, terima kasih untuk Amel dan Sri atas jawabannya. Terima kasih, saya sudah paham. Oke, baik, terima kasih Kai. Lalu ada satu pertanyaan terakhir dari kelompok 1. Pertanyaan datang dari Ratu Anggi. Kita ketahui dahulu pada tahun 98 pernah mengalami krisis moneter. Sebentar, saudara 98 udah lahir belum? Belum. Oh belum ya, ya sudah lanjutkan. Ya,
Jadi pada Kita lahir ketahui berapa? Tahun 2000, 2001? 2001. Ya. 2000, Bu. Bagian besar 2001 ya, 2001. Oke, lanjutkan. Oke, pertanyaannya dari Ratu Anggi, satu pertanyaan terakhir. Kita ketahui Indonesia dahulu pada tahun 1998 pernah mengalami krisis moneter. Nah, bagaimana pengaruh krisis moneter terhadap permintaan di Indonesia itu sendiri? Oke, saya menjawab pertanyaan dari Anggi gitu ya, bagaimana pengaruh krisis moneter gitu pada tahun 98 gitu. Ya, krisis moneter itu kan terjadi tentunya memberikan dampak negatif gitu pada berbagai sektor, terutama sektor moneter gitu. Salah satunya banyaknya uang yang harus dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk memenuhi berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, sektor swasta maupun pemerintah gitu. Pada masa itu juga menunjukkan gitu bahwa jumlah uang yang beredar itu pun di luar kendali gitu, dan dapat mempengaruhi pengaruh buruk bagi perekonomian secara keseluruhan gitu. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cep Jandi Anwar dan M. Pipin Andria gitu ya, pada judul Hubungan Variabel Makroekonomi dengan Permintaan Uang di Indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter gitu pada tahun 2016, itu tuh menunjukkan hasilnya bahwa krisis moneter itu berpengaruh positif gitu terhadap dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia gitu pada dahulu kala gitu. Nah, ini tuh dampak krisis 98 juga ditunjukkan dengan data gitu ya, permintaan uang itu terlalu tinggi gitu, mencapai 500.381 miliar rupiah gitu, dengan pertumbuhan 62,35% gitu pada tahun 98 gitu. Padahal tahun sebelumnya itu pertumbuhan itu hanya 23,21% begitu. Nah, jika dikaitkan dengan teori ekonomi begitu ya, maksudnya teori permintaan uang maksud saya, krisis moneter itu kan disebabkan salah satunya adalah inflasi yang besar-besaran gitu. Tapi juga tadi berpengaruh positif gitu. Nah, karena inflasi itu kan naiknya harga secara terus-menerus, berarti masyarakat itu membutuhkan uang lebih banyak untuk bertransaksi gitu, motif transaksi gitu, sebagaimana yang motif transaksi yang dikemukakan oleh Keynes gitu ya. Jadi itulah salah satu penyebabnya gitu. Lalu ada juga faktor lainnya itu adalah faktor risiko gitu. Jadi waktu dulu itu setahu saya gitu, koreksi kalau salah, bank-bank di Indonesia itu banyak yang kolaps ataupun bangkrut gitu. Jadi masyarakat ini tuh berbondong-bondong mengambil uangnya di dalam bank untuk menyelamatkan kekayaannya gitu. Jadi itu kan mereka itu takut dengan risiko tersebut gitu. Jadi mereka mengambil uangnya di bank, malah sampai akhirnya itu banknya itu bangkrut, nggak bisa ngasih uangnya gitu. Jadi harus dilikuiditas oleh pihak lain gitu. Mungkin jawaban dari Anggi untuk Anggi seperti itu. Baik, terima kasih Dapa. Barangkali dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, gimana Anggi, apakah ada tanggapan? Ya, cukup jelas. Terima kasih Dava jawabannya gitu ya. Berarti bisa saya mau menambahkan ya, untuk tahun 98 ya, meluruskan bahwa faktor resiko kenapa pada masyarakat banyak mengambil uangnya ras di bank itu bukan disebabkan karena banknya kolaps, bukan, tapi karena efek dari contagion effect. Contagion effect itu adalah efek penularan, di mana sebenarnya pada awal sebelum terjadi krisis ekonomi, itu kan terjadi krisis moneter dulu. Krisis moneter yang diawali dengan yang terjadi krisis moneter pertama itu ada di negara Thailand. Jadi itu efek dari penularan di negara ASEAN terutama, yaitu negara Thailand. Thailand pertama kali itu waktu itu dia yang masyarakatnya melakukan ras terhadap mata uang dolar. Jadi uang yang
uang dolar itu pada ditarik, yang memiliki simpanan dalam bentuk dolar itu ditarik dari bank. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah ketika terjadi penarikan dolar yang luar biasa dari masyarakat, artinya kalau kita lihat dari sisi permintaan uang, permintaan valuta asing, ya permintaan valuta kan kalau pasar valuta asing itu kan ada penawaran valuta asing, permintaan valuta asing. Dalam hal ini valuta asingnya adalah dolar. Jadi permintaan valuta asingnya itu meningkat, sedangkan penawaran valuta asing itu tetap, berarti kan akhirnya kalau permintaan naik, penawaran tetap, maka harga menjadi naik, kan begitu ya, dari permintaan. Nah, berarti harga yang naik itu kan harga valuta asing, harga dolarnya menjadi naik, karena permintaan dolarnya itu meningkat, penawaran dolarnya tetap, begitu kan, harga dolar naik. Kalau harga dolar naik, berarti harga mata uang di dalam negeri atau harga mata uang domestik itu kan menjadi turun, kan sebaliknya kan. Kalau mata uang dolar naik itu artinya kan begini, dalam $1 $1 itu yang tadinya 2.500 menjadi $1 menjadi 10.000. Itu seperti itu berarti kenaikan mata uang dolar. Tetapi sebaliknya berarti kan penurunan mata uang domestik. Nah, itu terjadi awal mulanya di Thailand. Nah, sebenarnya ini ada pemicunya juga waktu itu. Pemicunya itu yaitu ada seorang spekulan. Spekulannya itu adalah spekulan investasi, bukan hanya investasi lokal, tapi dia investor yang pada kalangan di negara Asia. Jadi dia spekulan di negara Asia. Namanya George Soros ya. Dia melakukan spekulasi seperti itu, spekulasi untuk mata uang dolar tersebut. Nah, diambil dolar diambil. Dengan mengetahui isu tersebut, semakin dihembuskan bahwa dolar itu akan naik. Semua orang kan ketakutan. Akhirnya itu menular juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia juga, jadi orang karena adanya kepanikan, dolar itu naik, dolar naik. Awalnya dari Indonesia menggunakan sistem kursnya adalah sistem kurs tetap, itu akhirnya yang dari $1 hanya 2.500, karena cadangan devisa kita itu terbatas, ketika demand masyarakat melakukan permintaan dolarnya diambil dari bank, itu kan berarti permintaan dolar naik. Untuk menjaga agar harga itu tetap stabil di 2.500, berarti kan penawaran harus ditambah dong. Kalau permintaan naik, penawaran kan juga dinaikkan, ditambah begitu. Nah, biar harga stabil. Nah, berarti kan kalau penawaran ditambah, dinaikkan, berarti kan artinya apa? Yang memegang penawaran uang dolar itu kan, cadangan devisa itu kan otorita moneter, bank sentral. Berarti kan artinya bank sentral itu harus menambah supply dolarnya ke pasar, ya, ke pasar valuta asing, ke masyarakat kayak gitu. Nah, itu terjadi begitu. Nah, hari berikutnya begitu lagi. Tambah ada peningkatan karena masyarakat mengalami panic day. Panic day itu dengan mereka melakukan rush, yaitu pengambilan permintaan dolar mereka yang ada di bank itu diambil lagi. Nah, lama-kelamaan kan dengan demikian kan kalau dari sisi penawaran kan harus mengimbangikan, mengeluarkan, menambah jumlah pasokan dolarnya juga. Nah, karena cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia itu terbatas, akhirnya untuk menyeimbangkan keseimbangan di pasar valuta asing, pemerintah udah nggak tahan lagi nih. Nah, akhirnya yang tadinya kebijakannya apa, sistem kursnya dari flat, dari fixed manage, fixed float, kebijakannya fix ya, yang fix, kebijakan kurs mata uang tetap itu akhirnya dikeluarkan sama pemerintah, akhirnya sudah silakan mengambang, berubah menjadi mengambang bebas ya, mengambang bebas. Mengambang bebas itu artinya apa? Dengan sistem kurs yang mengambang itu bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal penawaran uang, tidak menyeimbangkan, ditetapkan kursnya sebesar 2.500, tapi disilahkan harga kurs rupiah terhadap dolar itu diserahkan kepada pasar sesuai dengan keseimbangan pasar.
bagaimana permintaan valuta asing maupun penawaran valuta asing. Kalau permintaan valuta asingnya lebih tinggi, banyak, semakin tinggi yang ras, berarti kan harga valuta asingnya semakin naik. Nah itu dia, di pasar akhirnya sampai hari berikutnya dari 2.500 dikeluarkan menjadi 4.000, 7.000, sampai hari yang terakhir itu sampai mencapai 17.000 rupiah satu dolarnya. Itu seperti itu. Nah itulah yang menjadi akhirnya menjadi pemicu krisis moneter pada tahun 98. Jadi dolar itu karena adanya ras terhadap valuta asing yang disebabkan karena itu tadi. Jadi pemerintah sebagai otoritas moneter yang menyediakan supply money untuk dolar, supply valuta asing itu sudah tidak bersedia lagi, dikeluarkan ke pasar. Nah, penawaran valuta asing tidak bisa mengimbangi tingginya demand valuta asing, akhirnya harga dolar bisa sampai sekian itu. Nah, karena sampai dolar harganya $1 sampai 17.000, itu kan membuat sementara konten industri di Indonesia itu kan masih sebagian besar inputnya itu bahan bakunya itu kan dari impor. Dengan demikian ketika harga dolar naik, harga rupiah itu jatuh, berarti ketika kita mengimpor misalkan harga dolarnya tadinya awalnya misalkan katakanlah nih, misalkan 1 barel minyak misalkan harganya itu $50. Ketika awal $1 hanya 2.500 dikurskan, Indonesia kan hanya membayar 50 kali 2.500. Sementara ketika impornya itu harga dolarnya menjadi 17.000, dengan impor barang yang sama, kita harus membayar lebih tinggi lagi dengan rupiahnya kan. $50 dikalikan dengan 17.500. 17.500 itu berapa kali dari 2.500? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali lipat harganya. Nah, itulah yang membuat Indonesia menjadi terpuruk. Nah, itu kalau karena konten impornya tinggi. Nah, kebijakan berikutnya apa yang bisa membuat Indonesia itu terpuruk? Tapi kita akui pada tahun 98 itu kan yang akhirnya memicu adanya reformasi. Reformasi akhirnya karena adanya inflasi yang high inflation, sehingga masyarakat itu kan menjadi ketika masyarakat tidak bisa menikmati pendapatan realnya itu menjadi turun, kan masyarakat menjadi heboh kan, masyarakat menjadi tidak nyaman lagi hidupnya karena tingkat kesejahteraannya menurun gitu kan ya. Nah itu yang bisa menjadikan isu waktu itu kan reformasi, sehingga harus menurunkan Presiden Soeharto dari situ. Nah akhirnya yang menggantikan itu kan wakil presidennya. Nah waktu itu wakil presidennya itu Habibie. Nah tapi saya akui itu adalah yang paling cerdas karena apa? Beliau bisa mengembalikan kurs rupiah terhadap dolar dari 17.500 itu bisa turun sampai dengan 8.000, 7.000. Bayangkan itu. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Presiden kita dari sekarang bisa nggak? 14.000 dari 10.000 naik 14.000 nggak bisa turun-turun. Tapi pemerintah Habibie itu dalam waktu yang sangat dekat dia mengerahkan seluruh ahli-ahli moneter, ahli-ahli makroekonomi di Indonesia yang dimiliki. Ini bagaimana ini bersinergi agar rupiah yang 17.500 itu bisa kembali dalam waktu yang cepat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Antara lain kebijakannya waktu itu adalah kalau nilai rupiahnya 17.000 per $1, artinya kalau kita impor kita akan mahal banget. Tapi ada kelebihannya. Kalau kita ekspor berarti dengan yang nilai dolarnya sama, misalkan harga kita memiliki yang ekspor banyak itu salah satunya itu adalah sawit ya. Jadi minyak sawit mentah. Karena Indonesia itu terbesar nomor 2 di seluruh dunia minyak sawitnya itu. Nah, ekspor crude palm oil itu yang misalkan yang tadinya satu barelnya katakanlah $80.
Nah, ketika dikurskannya 7 kali lipat dari 2.500 menjadi 17.500 itu kan berarti 7 kali lipat. Artinya apa? Dengan harga dolar yang dijual ke luar negeri itu sama, tapi ketika dikurskan ke dalam negeri menjadi rupiah, nilai rupiah yang diterima oleh eksportir itu kan 7 kali lipat lebih banyak. Nah, artinya berarti kebijakan yang harus ditekankan pada saat kurs itu rupiah lemah, dolar tinggi adalah ekspor sebanyak-banyaknya. Nah, itu kebijakan yang tadinya pajak ekspor itu sampai 20%, itu perlahan-lahan diturunkan hanya 10%. Kemudian pajak ekspor diturunkan lagi 5%. Kemudian pajak ekspornya diturunkan lagi menjadi sampai 0%. Ketika pajak ekspor kebijakannya fiskal itu diturunkan menjadi 0%, ini apa? Semua eksportir akhirnya kan berbondong-bondong mengekspor, ya. Nah, kalau eksportir itu berbondong-bondong mengekspor berarti kan cadangan devisa, jumlah dolar yang dimiliki oleh pemerintah kan jadi bertambah kan. Ekspor kan berarti ekspor di-cut kayak gitu. Karena kita akan gulung komeng itu apa ya? Kita akan sengsara kalau kita mengimpor karena nilainya akan menjadi sangat besar yang dibayarkan secara rupiahnya. Nah, ketika kita ekspornya banyak dan itu kan memotivasi pengusaha eksportir itu mengekspor lebih banyak karena mereka akan menghasilkan memiliki revenue rupiah yang 7 kali lebih banyak kan gitu kan ya. Nah, inilah perlahan-lahan akhirnya jumlah dolar kita, penawaran dolarnya menjadi meningkat. Penawaran dolar meningkat, terus kemudian trust, kepercayaan dari masyarakat itu mulai kembali karena dengan demikian perekonomian kan harga dolar menjadi meningkat kembali ke bisa berubah menjadi lebih baik lagi, masyarakat berarti mulai percaya kepada pemerintah. Masyarakat tidak lagi mengambil dolarnya seperti itu karena nilai dolar kembali menjadi berubah dari 17.000 terus kemudian turun lagi menjadi 15.000 kemudian 12.000 sampai itu kan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bisa mengatasi krisis moneter tersebut. Nah, itulah akhirnya dengan kebijakan yang pajak ekspor yang dinolkan, Indonesia memiliki berarti jumlah ekspornya lebih banyak, dolar yang masuk dalam cadangan devisa lebih tinggi, berarti kan akan menstabilkan antara supply dolar dengan demand of valuta asing tadi. Akhirnya seimbang, nilai dari kurs rupiah terhadap dolarnya menjadi stabil kembali, malah lebih sampai hanya 7.000 rupiah per dolar. Itu adalah prestasi yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat cerdas. Itu. Nah, kebetulan wakil presidennya B.J. Habibie yang menggantikan posisinya menjadi presiden itu, dia sangat cerdas membuat suatu kebijakan yang menstabilkan krisis moneter dalam waktu yang cepat. Negara yang lain tidak bisa melakukan penstabilan krisis moneter dengan pemulihan yang relatif sangat cepat itu. Itu luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu adalah prestasinya. Mengapa jadi waktu itu krisis moneter jadi bukan karena banknya kolaps. Bank kolaps itu merupakan dampak dari krisis moneter, bukan sebagai penyebab krisis moneter. Tapi bank kolaps itu sebagai dampak dari krisis moneter. Nah, karena adanya tadi krisis moneter, inflasi high inflation itu setelah tahun 98, tahun 99 itu kan akhirnya bank itu kan mengapa? Karena memang di Indonesia ternyata kalau kita lihat struktur perbankan, struktur industri, struktur persaingannya industri perbankan di Indonesia itu memang tidak bagus. Karena apa? Karena mereka melakukan konglomerasi. Konglomerasi itu artinya bahwa ternyata bank-bank tersebut tidak sehat. Banyak sekali bank di Indonesia, tetapi ternyata kepemilikan, misalkan satu bank, itu pemiliknya itu adalah bukan
bukan mereka melakukan industrinya hanya di bidang bank saja, tapi mereka itu adalah merupakan misalkan bank miliknya misalkan Sinarmas, bank miliknya misalkan perusahaan Astra atau apa. Nah, di mana ternyata dalam aset yang dimiliki oleh bank tersebut itu 80% merupakan aset dari usaha PT Sinarmas, misalkan begitu. Jadi kenapa bisa menjadi kolaps bank tersebut? Ketika perusahaannya pada saat krisis moneter, krisis ekonomi 98 ini, nah perusahaan yang bergerak di bidang barang, PT Sinarmasnya ini kan dia mengalami perlambatan sehingga karena barang-barang mahal, masyarakat menjadi daya belinya turun, itu kan menjadi perusahaannya bangkrut, perusahaan yang memproduksinya bangkrut, sementara asetnya itu tadi 80% pada satu bank itu kan. Jadi akhirnya bank ini karena dia memiliki link terhadap satu usaha output dari satu perusahaan ini, dia mengikuti menjadi collapse juga. Itu seperti itu. Nah, ternyata efisiensi ketika dilihat oleh otoritas jasa otoritas keuangan itu ternyata efisiensi pada industri perbankan di Indonesia seperti itu, sehingga banyak yang kolaps karena itu tadi. Jadi dia bukan merupakan satu bank di mana sahamnya atau lending itu adalah lending itu pemutaran kreditnya itu bukan kepada masyarakat yang luas, tetapi ternyata hanya sebagai tempat penyimpanan uang dari satu perusahaan begitu. Jadi ketika perusahaan ini kolaps, bank ini juga ikut kolaps karena link untuk lending, bank itu kan beroperasinya hanya dua ya, funding dan lending. Fundingnya dari satu perusahaan, lendingnya juga banyak dari satu perusahaan itu saja. Jadi ada keterkaitan ketika perusahaannya bangkrut, banknya ya pasti ikut bangkrut. Itu ternyata banyak seperti itu. Nah, akhirnya dari situ pemerintah melakukan kebijakan efisiensi di industri perbankan, maka beberapa bank yang besar memiliki banknya itu akses lendingnya terhadap masyarakat luas, efisiensinya itu mereka dilakukan satu merger yang akhirnya dulu menjadi yang bank-bank menjadi bank BNI awalnya itu ya, terus kemudian Bank Danamon itu kan merupakan hasil dari merger beberapa bank, itu seperti itu. Jadi saya meluruskan bahwa hubungan kenapa kita berbicaranya bank itu kolaps bukan merupakan penyebab dari krisis moneter, tapi dia merupakan dampak dari krisis moneter. Nah, itu sebenarnya saya sebenarnya tidak mau menjawab ini, harusnya krisis moneter ini ada topiknya khusus nanti di saudara krisis moneter, tapi kenapa ada yang bertanya? Makanya saya bilang harusnya diluruskan pertanyaan saudara nanti untuk pertemuan berikutnya. Saya harap kelompok saudara harus sudah mempersiapkan pertanyaan yang relevan dengan topiknya. Jangan saudara kayak seperti ini tadi, pertanyaan masih dipikir, ditanya-tanyakan, dicari-cari. Dicarinya itu sebelum acara diskus ini, sebelum pertemuan ini saudara harus mencari topik yang relevan dengan tema yang harus dibahas, yang akan dibahas itu. Jadi agar topik ketika kita membahas topik sekarang, permintaan, nanti penawaran, kita benar-benar bisa mengupas tuntas topik ini dengan lebih luas lagi. Tidak campur aduk dengan topik berikutnya. Pada topik berikutnya kan kita akan membahasnya khusus begitu ya. Jadi topik pembahasan kita akhirnya dengan pertanyaan yang lebih mendalam dan jawabannya juga bisa lebih mendalam. Apalagi nanti harus saudara siapkan. Kayak tadi saya berikan sarannya ya, di presentasi tidak ada teori, harusnya tetap harus penurunan variabel itu harus dilakukan melalui satu teori. Teori itu tidak bisa ditinggalkan. Teori terus kemudian empiris. Empiris itu yang memperkuat bahwa misalkan teorinya dari teori permintaan. Saudara kenapa bisa mengambil teorinya variabel yang mempengaruhi permintaan? Walaupun proksinya sama JUB, tapi beda pendekatan. Kalau di permintaan itu JUB jumlah uang beredarnya untuk permintaan. Kalau nanti pada penawaran,
teori yang mendasari adalah teori penawaran, itu berbeda. Jadi harusnya ketika di sini teori saudara meneliti penelitian saudara itu CUP dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan, tingkat suku bunga. Nah, ini relevan enggak? Harusnya kan begitu. Harusnya salah ini penurunan variabelnya. Harusnya penurun variabelnya kan ya disesuaikan dengan teori kuantitas uang. Kalau teori kuantitas bisa output itu dipengaruhi oleh CUP misalkan bisa. Tapi kalau dari teori liquidity preference, ya teorinya Keynes tentang teori permintaan uang, bisa berarti karena adanya transaksi, karena adanya berjaga-jaga, karena adanya motif spekulasi, transaksi mungkin bisa diturunkan dari berapa banyaknya transaksi yang ada. Transaksi yang ada itu kan bisa PDB kan, ya. Semakin transaksi itu kan diturunkan bisa dari PDB. Berapa jumlah PDB yang mempengaruhi kan begitu. Semakin banyak PDB berarti kan semakin banyak transaksi, semakin output. PDB itu kan dilihat kan merupakan definisinya PDB itu kan seluruh output barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk selama 1 tahun. Berarti itu bisa merupakan proksi dari kalau ada output berarti di situ kan ada transaksi. Misalkan saudara bisa menurunkan variabel yang mempengaruhinya, salah satunya kalau dari motif motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga misalkan dipengaruhi oleh saving, ya kan. Semakin tinggi savingnya, bagaimana dengan permintaan uangnya, CUB-nya begitu. Terus kemudian spekulasi, saudara bisa melihat dari berapa nilai indeks harga saham, itu kan ada unsur spekulasinya. Kalau IHSG, indeks harga sahamnya semakin tinggi, bagaimana dengan permintaan uang? Nah, itu merupakan saran dari saya dan perbaikan. Semoga kedepannya apa yang kalau di yang saudara bahas, saudara nanti kita belajar di sini moneter itu merupakan basic. Basic untuk apa? Dari teori yang saudara pelajari hari ini, ya itu kan saudara nanti bisa menurunkan misalkan penelitian dalam hal saudara mungkin semester ini sudah ada mata kuliah metodologi penelitian. Tapi metodologi penelitiannya kalau pendidikan. Kalau metodologi penelitiannya yang umum, itu saudara bisa membuat penurunan di dalam proposalnya itu dari teori variabel yang diturunkan dari teori moneter. Pada skripsi nanti, saudara juga bisa angkat tema yang saudara teliti itu berkenaan dengan teori dari moneter. Bagaimana variabel yang mempengaruhi jumlah uang beredar, bagaimana faktor yang mempengaruhi krisis, bagaimana faktor yang mempengaruhi misalkan Bitcoin yang sekarang marah, apa yang mempengaruhi misalkan e-money. Nah, itu adalah variabel-variabel yang luar biasa menariknya ketika kita bahas gitu. Nah, basicnya apa? Ya pada saat ini kita bahas di teori ini. Oke? Sampai di sini dulu apa yang bisa saya berikan sama saya tambahkan kepada saudara. Tapi saya mau mengingatkan. Bu Rita lamun jam 4 kan desain tak tugas saudara bikin artikel sudah selesai belum? Minggu lalu saya minta bikin artikel. Sudah dikerjakan belum? Halo? Halo? Minggu lalu saya minta saudara bikin artikel, sudah dikerjakan belum? Coba dibuka mute-nya. Belum ada yang mengerjakan. Oke, kalau begitu minggu depan saudara harus mengerjakan artikelnya. Karena artikel itu final dari mata kuliah ini. Kan masing-masing sudah selesai penelitiannya. Terus kemudian saudara harus tuliskan dalam bentuk artikel, nanti tinggal diunggah. Panduannya artikel kemarin itu saya minta yang panduan artikel dari prodi kita belum dikasih sama Bu Susantinya, nggak ada. Saudara bisa bikin dari yang lainnya. Ada yang sudah pernah bikin belum? Repository? Belum?
Oke, nanti saya carikan. Oke, saya bikinkan nanti minggu depan saudara bikin ya, harus dikirimkan. Oke, dari saya sementara segini dulu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nafik dan terima kasih juga kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik itu dari ucap maupun dari teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Sep. Oke, saya izin live dulu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Rafa. Ibu.